Halo teman-teman, sekarang kita mau coba bahas mengenai the bad side of crypto, ya kan? Jadi kemarin udah bagus-bagusnya, sekarang kita liatin apa sebenarnya yang jadi bikin momok di kripto itu dan juga gimana cara kita berpartisipasi, bukan menghancurkan ya, tapi bukan bikin kacau, tapi supaya arahnya lebih baik ya. Oke, kita bakalan ada event seperti biasa. Aku buka dengan event ini. Teman-teman bisa dapat early bird karena dari data engineering kita dapat slot khusus. Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah lihat ya, aku pernah bikin linkin seperti ini ya. Kripto itu eh seperti ini gitu. Salah dikit tapi impactnya million dollar dan banyak orang yang kehilangan life savingnya juga kan. Jadi uh, it's like a very dangerous, but setiap hal yang dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup pasti dangerous. Misalnya kamu naik hiking gitu ya, suatu gunung, kamu pertama kali, ya udah jelas ya kan probability-nya sukses sampai ke atas itu almost zero ya kan. Tapi kalau misalnya kamu udah pengalaman dan punya alat-alat, packing dan lain-lain ya, udah tahu cara seluk beluknya sama triknya, ya itu nggak risky lagi buat kalian gitu. Itu yang riskinya buat orang-orang yang memang belum pernah melakukan itu dan belum paham gitu ya. Orang yang well educated pun kalau misalnya diterjunkan ke suatu tempat yang memang betul-betul itu bukan dunianya, itu bakalan bingung. Sama kayak ikan kalian suruh manjat itu pasti bingung. Jadi butuh waktu untuk belajar dan adaptasi. Dan kalau bisa ada expert yang mendampingin. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi pengalamanku ini aku bagikannya. Jadi kita nggak usah cari apa ya, cari-cari masalah atau istilahnya nuding atau satu sama lain. Kita coba liatin apa yang bisa kita lakukan dari sisi engineeringnya. Oke. Oke, nah kemarin itu ada masalah mengenai UST ya, the fall of UST. Ya UST ini artinya stable coin atau kalau misalnya kalian tahu namanya Luna ya. Itu adalah dibuat sama Dukwon ya, ini prominent banget dan pernah mendapatkan award juga sebagai influencer person, but ya biasanya orang-orang yang apa ya kayak gini ini overconfidence, jadi cocky, menghancurkan apa namanya orang lain dan reputasinya sendiri akhirnya yang hancur gitu ya, karena basically doesn't make any sense gitu apa yang dibuat dia gitu, dan banyak juga orang yang nggak setuju sebenarnya. Makanya harapanku teman-teman lihat lagi tuh apa stable coin ya kan, awalnya dari situ gitu ya, berarti itu adalah cryptocurrency yang di back one to one sama dolar gitu. Nah masalahnya stable coin itu nggak semuanya seperti itu ya kan, ada yang fiat, precious metal, cryptocurrency dan yang lain ya. USDT itu masuk ke algoritmik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya algoritmik berarti kalian trust ke algoritma untuk menjaga kestabilannya gitu. Sementara di dalam finance itu money matters gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti finance-nya dan kalian coba bermain di situ, kalian merasa algoritmnya kalian itu memang benar-benar proven, tapi anything in financial market can happen gitu ya. Kalian kalau pernah dengar ada yang istilahnya namanya black swan, ya. It's like black swan finance. It's like something that impossible to happen but have a good probability, rare ya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia extreme real event with severe consequences ya. Jadi even black swan kalian harus tetap be ready if that's happen, what should we do, impactnya gimana dan yang lain-lain. Karena kalau misalnya di software engineering pasti kayak chaos engineering gitu kan, anything can happen, observability. Jadi kita nggak nggak kayak hope for the best gitu ya kan, hope is not strategi gitu ya. Jadi
Kalian bisa lihat ini gimana dia polanya dan sampai dia akhirnya hancur ya. Nah setelah itu nggak hanya selesai sampai di situ ya, akhirnya Three Arrow Capital juga drop ya. Ini yang menyebabkan itu pertama kali SET ya, stake ETH, stake Ethereum ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini dia Three Arrows ini dia punya position ya yang mungkin di over leverage, artinya dia minjem sama brokernya, dia over leverage. Terus karena kalau misalnya kalian tahu masalah yang kemarin itu yang Wall Street Bet ya, mirip, tapi ini dia kan kalau yang Wall Street Bet kan dia short. Tapi kalau yang Three Arrows ini dia over leverage dia kan. Jadi dia failed dan kena margin call ya kan. Akhirnya dia di liquidate ya. Dan 3AC Capital ini gede ya. One of the largest and best crypto hedge fund ya, sama kayak Alameda sama yang lain-lain lah, misalnya kayak banyak lah ya kalau misalnya kalian mau lihat Hummingbot state of crypto market making. Nanti kalian bisa liatin nah ini mapping landscape. Kalian bisa lihat kalau di sini, nah ini ada Altnomi, ada Alameda, terus apa lagi? Binary Finance, Coinflow, Cumberland yang udah gede. Ini ada Three Arrow Capital. Nih, ya. But ya ada Wintermute juga. Banyak lah di sini, KCP Singapore, dan I don't think this will survive ya kan, dia udah di base buka di Singapura lagi, dia udah di Dubai, tapi ya sad day for them. Jadi masalahnya itu ya mereka overconfidence, risk manajemennya nggak benar gitu. Nah semuanya akhirnya nge-liquidate posisinya dia, akhirnya dia take loss, semuanya itu habis gitu ya. Nah stake ether itu apa gitu ya, ya kan, stake ether itu apa ya, memang itu alatnya apa, speculation gitu ya. Terus sebenarnya nggak hanya speculation karena trading pasti mostly speculation, tapi dia adalah apa nih, kalau misalnya dilihat ini stake ether ya kan, stake ether artinya kalian bisa stake ya kan, bisa baca di sini ya, dari Lido protokol, karena semuanya di blockchain itu bentuknya adalah protokol, ada standar, ada proposal, baru di approve, baru masuknya ya kan. Untuk trade price to ether has been changing hand. Jadi ini nilainya setelah ya, kita tahu market crypto market sekarang lagi turun semua ya. Begitu kolapsnya Terra, ini juga yang lain bakalan keimbas. Akhirnya hancurlah semuanya orang yang shorting itu ya. Ya kan short. Nah, jadi intinya you expect something that's not happen. Jadi overconfidence untuk sesuatu yang akhirnya tidak terjadi gitu. Ini yang bakalan kena yang nge-stack di merge itu kan, apa namanya, the merge itu, aduh lupa aku. Dia itu ya, jadi dari Ethereum itu dia bakalan pindah dari proof of work ke proof of stake. Jadi dikatakannya the merge karena udah dijadwalkan lama ya, schedule delay, akhirnya dia, tapi dia orang banyak stake itu bakalan naik, tapi ternyata enggak ya kan. Kalau misalnya kalian lihat ini dah ya, akhirnya kenalah Celsius, kena yang lain, akhirnya semuanya kena nih. Three Arrow Capital Flash ya kan, insolvency. Terus ada yang lain juga yang kena kayak Alameda juga kena kayaknya, iya sih ya, Alameda kena, sama ada beberapa. Jadi ya it's very difficult for the company to survive. Nah itu yang mungkin sebaiknya orang yang terjun ke kripto itu menurutku
melek finance ya, paling nggak belajar dulu itu resikonya apa, ya kan, financial market itu seperti apa, misalnya kayak simple konsep kayak time value of money gitu ya, terus etik di dalam finance, dan juga misalnya trade itu seperti apa mekanismenya, market microstructure-nya. Kalau misalnya di AI ada responsible AI, ya sebenarnya di crypto juga ada yang namanya responsible crypto ya kan. If that's not things that let's make it one gitu ya. Jadi ya karena banyak kesalahan manusia juga akhirnya semuanya nilainya itu jadi jelek gitu ya. Kalau misalnya nggak terjadi ya mungkin we are not survive. Tapi seperti yang aku bilang kemarin yang anti fragile itu whatever doesn't kill you make you stronger. So kalau misalnya mereka yang seperti ini gagal ya, then we have a chance for succeed ya, dengan mindset yang berbeda, dengan kapasitas yang berbeda, dengan konsep kita yang udah di konvensional misalnya data engineering dan yang lain-lain, kita bisa bawa itu ke dalam crypto industry. Jadi harapannya dengan disiplin engineering itu model-model itu bisa kebawa ke development di sana, dan kalian bisa expand your horizon karena itu global ya, global market, dan boundary-nya nggak ada, which is kalian bakalan dapat exposure internasional ya, itu penting ya. Jadi harapannya teman-teman bisa melihat ini, walaupun ini jelek, anggaplah itu sebagai opportunity for you doing good ya. Jadi jangan pikir reluctant gitu, tapi dengan itu kalian lihat, oh there's a lot of bad people, so I need to act like good people ya kan, I need to act like one gitu in that kind of situation gitu. Nah itu aja sih dari aku ya, karena ini cerita badnya ya, jadi rada sedih. Jadi harapanku sih teman-teman bisa bisa lebih apa ya, lebih banyak belajar, banyak banyak berdiscussion, bertanya, dan selalu apa ya, paranoid lah ya, paranoid, asking a lot of things, knowing things, dan juga nggak underestimate suatu konsep. Yang penting kalian bisa akhirnya mendaki gunung tanpa resiko ya. Ada resiko tapi maksudnya nggak segede resikonya kalau misalnya aku manjat gunung langsung ke atas gitu. Dan itu digunanya kita di community saling bantu membantu. Oke, thank you. See you next time. Kita akan bahas lebih engineering ya, mengenai data engineering on blockchain. Thank you. See you next time.